Pergi ke pasar beli layang-layang. Ke toko sebelah beli kerupuk. Hai netizen tersayang. Ngobrol bareng Adel dan Putri yuk. Assalamualaikum. Hai, aku Adel. Aku Putri. Kita ada di segmen Ngeteh. Ngobrol bareng Teteh. Gimana kabarnya? Sibuk apa nih? Alhamdulillah baik, sibuk. Ya Allah, aku malu kalau ditanyain sibuk apa. Sibuk rebahan. Aduh. Sibuk rebahan enggak lah. Ya itu juga kesibukan ya. Tapi kan kemarin Bener. udah habis kuliah gitu-gitu kan. Ya alhamdulillah. Aku juga sehat. Gak ditanyain. Keren banget sih. Gaji banget itu, Mbak. Mau ngapain di sini? Apa-apa, kan kita mau ngobrol. Kita emang disuruh ngobrol. Ya tugasnya kita di sini tuh ngobrol deh. Ya, ngobrol aja ya. Iya ngobrol aja, betul. Kemarin juga sempat mikir sebenarnya obrolan apa ya yang maksudnya cocok untuk kita angkat di sini kayak gitu. Aku tertarik banget soal bahasan kita berdua waktu itu yang ngobrolin soal pertemanan gitu, Del. Iya, kayaknya aku sempat ini sih mikir apakah ini cocok buat kita sharingin di sini kayak gitu. Tapi aku pikir lagi, kayaknya cocok sih kayak gitu. Mungkin kayak kalau ngomongin soal teman ya, kamu tipe yang harus banget ada teman gitu nggak sih? Ngapain aja gitu? Tergantung sih ngapainnya. Kayak misal kalau pergi ke tempat yang agak jauh, aku harus sama temen. Soalnya aku orangnya gimana ya, kayak butuh orang yang bisa diajak ngobrol gitu loh, nggak bisa kalau diem gitu. Tapi kalau misal kayak lagi pengen sendiri, bener-bener sendiri, aku kemana-mana sendiri, makan sendiri pun aku berani. Biasanya kalau cewek-cewek kan nggak mau ya kayak makan di tempat gitu sendiri, kebanyakan gitu. Oke, kebanyakan gitu. Soalnya kebanyakan tadi gitu kayak tadi aku mau skip. Kayaknya nggak biasanya juga deh. Temen-temenku kebanyakan gitu, jadi kayak kalau mau makan itu kayak harus ditemenin gitu. Tapi kalau aku ya udah, kalau aku pengen makan ya udah makan aja gitu. Oke. Jadi fleksibel aja ya dia. Tergantung mood aja sih. Tergantung mood. Kalau lagi pengen sendiri ya sendiri, kalau lagi pengen sama teman-teman ya mesti cari teman gitu. Iya sih. Benar. Dan kadang juga ya, tapi nggak memungkiri juga kita hidup butuh teman ya kan? Iya benar. Kita hidup butuh teman, kita hidup butuh teman, terus apa lagi ya? Kayaknya kalau dibilang, ada temanku sempat yang bilang kalau nggak ada teman tuh hampa rasanya gitu nggak? Ada sih beberapa orang yang kayak gitu, tapi ada juga kayak beberapa orang yang apa ya, lebih suka sendiri gitu. Mungkin tergantung Extrovert, introvert gitu kan. Tapi enggak deh, kayaknya se-introvert-introvertnya orang kalau menurutku tetap aja butuh temen lah. Iya. Nggak tahu sih, menurutku. Tapi kan kalau yang introvert kan mungkin temennya lebih sedikit gitu ya, mungkin kayak cuma punya beberapa temen aja gitu. Atau mungkin kayak yang beberapa, mungkin sering ya pernah aku baca, kalau teman kenalan mungkin banyak, cuman kalau sahabat yang dikatakan sahabat, teman dekat itu sedikit ya, beberapa aja kayak gitu. Kamu yang kayak gitu juga tipenya? Sahabatku lumayan banyak sih, Mbak. Oh, jangan-jangan kamu tidak mendefinisikan mereka sebagai sahabat? Ya ada sih, kayak ya ada kayak bisa di list kalau dari sahabat yang paling baik, paling aku suka, sampai sahabat yang biasa aja gitu tuh ada, tapi mereka tetap sahabat gitu. Berarti cuma ada tingkatannya gitu. Beda-beda. Misal kamu teman makanmu ini, teman curhatmu ini, kayak gitu-gitu. Iya, biasanya kalau curhat tergantung. Kalau curhat nih, kalau misal curhat tentang apa gitu, nanti kadang ke teman yang itu curhat tentang ini. Apanya gimana ya? Kamu spesifik. Malu aku. Kalau misal lagi curhat tentang kayak tugasku banyak gitu-gitu, ya lebih ke temen yang itu sih, yang sekelas gitu biasanya, yang sering bareng kalau kuliah gitu. Kan mereka lebih memahami gitu loh. Kalau misal kayak tentang kehidupan pribadi yang apa ya, kayak misal masalah keluarga gitu-gitu, aku lebih ke sahabat yang emang udah kenal aku lama, yang tahu keluarga aku juga gitu. Jadi dia bisa lebih mengerti gitu loh. Tapi kok kayak kamu ini ya gampang deket sama orang gitu. Terus selain gampang deket sama orang, apakah terus ya mudah yang ngalir aja gitu cerita segala macam gitu? Tergantung sih aku. Kalau misal ketemu misal sama Mbak nih, Teteh ya. Teteh. Ini misalnya ketemu gitu sama orang yang kayak sefrekuensi gitu ya, kayak yang sama-sama cerewet, sama-sama kayak
suka ngobrol gitu aku mesti langsung nyambung gitu. Tapi kalau kayak yang orang yang kayak diem gitu aku kayak ya udah diem Secara aja nggak langsung gitu. tuh dia bilang aku tuh cerewet. Iya bener. Aduh, padahal tuh aku Tapi aku malah suka sama orang yang banyak ngobrol karena aku suka ngobrol gitu. tapi emang gini sih Del, ada masa nggak masa sih, mungkin sering ya kalau aku pribadi ya, kenapa seneng ngobrol gitu, karena nggak seneng dicuekin. Bukan nggak seneng dicuekin, aku lebih kepada nggak seneng nyuekin orang. Tapi kadang jeleknya aku tuh suka overthinking kan gitu. Itu suka mikir cerewetnya aku kayak gini tuh ganggu dia nggak ya gitu, terus dia merasa terusik dengan aku yang cerewet ngomong terus gitu nggak ya gitu loh. Kadang aku suka mikir kayak gitu. Aku juga kadang mikir kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh lebih ke chat gitu loh. Kayak misal aku udah cerita panjang buat udah sampai ngetik panjang buat tiba-tiba tuh kayak balasnya cuma gimana doang gitu, kayak dikit gitu tuh aku kayak Sebel ya? Sebel ya? "Ih, tahu gitu aku nggak usah ngechatin panjang-panjang gitu loh. Aku males banget gitu, kayak kecewa banget gitu. Dia tipe yang kalau chatting tuh senengnya basa-basi. Yang Tapi ini dia menarik. Ini juga yang pengen aku sharingin ke kamu dan juga teman-teman mungkin yang nanti menyaksikan video ini. Ini sih, aku kemarin sempat nonton beberapa video berkaitan dengan pertemanan kayak gitu. Karena sekarang kayaknya booming banget, banyak banget pembahasan tentang apalah ada istilah toxic friendship gitu. Terus ada bonding gitu-gitu kan. Iya nggak? Tapi aku pikir ini sih, ada beberapa hal yang ternyata setelah aku menyimak itu ada beberapa aku ternyata selama ini diterapkan sama aku pribadi gitu. Yang pertama itu tentang kotak pertemanan, Del. Jadi ini sharing ya gitu. Nanti kamu sambil sharing aja. boleh. Jadi soal kotak pertemanan itu kayak gimana ya? Kayak kita tuh hampir yang tadi kamu bilang. Kalau misalnya dengan teman A kita mungkin bisa sharing soal kuliah, teman B kita bisa sharing soal mungkin masalah keluarga, terus percintaan mungkin. Terus apa lagi? Ya soal gitu ya. Terus mungkin ada juga teman C yang misalkan kita ngomongin yang cewek banget skincarean gitu misalnya ya. Terus ngomongin apa lagi? Ya kayak gitu. Jadi kayak ada kotak-kotak pertemanan yang kayak gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang istilahnya tuh namanya circle kali ya. Yang di situ tuh sebenarnya aku universal, maksudnya aku umumkan nggak cuma sekedar ke teman aja, tapi termasuk juga keluarga, terus mungkin saudara, kerabat kayak gitu. Itu ada circle 1, 2, 3 yang emang aku pikir kalau ada untuk orang-orang yang ada di circle 1 itu kita semacam kayak punya tanggung jawab membuat mereka itu bahagia. Bukan yang terus kita emang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain, enggak. Tapi kayak karena kita nyaman sama mereka, jadi tuh kayak kita butuh mereka butuh kita, jadi ya udah enak aja kayak gitu. Aku juga sering kayak gitu, maksudnya kayak apalagi sama keluarga kan, pasti beda gitu loh dari teman-teman juga gitu. Terus aku mau tanya ini sama Mbak. Ayo loh. Iya. Apa. Gini, Mbak kan lebih nyaman temenan sama cowok ya daripada sama cewek, ngaku. Masa? Tahu dari mana? Ya, so tahu nih benar baru kenal loh. Ya bisa dilihat kayak ini kan di sini kayak isinya kita doang yang cewek gitu kan. Aku kayak cuma ngeliatin kalian ngobrol tuh kayak gitu loh. Aku sering kayak nggak paham gitu, kayak ini tuh karena aku emang paling kecil makanya nggak paham, atau emang aku nggak biasa sama teman-teman cowok gitu loh. Dulu aku karena dulu aku tomboy, agak tomboy. Sekarang feminim banget. Feminin ya. Oke. Makanya aku kayak udah nggak biasa gitu sama teman-teman cowok gitu. Ada perasaan nggak nyaman gitu kalau. Kadang tuh kayak gimana gitu. Apalagi kalau misalkan nggak ada nyambung segerombolan aja. cowok bareng-bareng terus kita mau lewat tuh kayak malu gitu ya. Kayak langsung harus jalan cepet nih, duduk gitu. Gitu ya. Kayaknya itu wajar sih deh. Kadang kalau misalnya kita mau ke warung misalnya tapi di situ cowok-cowok doang kayaknya kan nggak, dia puter balik gitu. Gitu ya, sering ya. Benar. Sering ya. Gimana ya? Itu kenapa Mbak? Yang pertama nih aku mau klarifikasi. Ya bisa dibilang ada benernya juga sih. Ada benernya juga, mungkin ada sisi di mana aku lebih nyaman berteman dengan laki-laki dengan sama cowok kayak gitu. Maksudnya gini sih, ya tadi lebih balik ke kotak pertemanan dan circle 1, 2, 3 tadi gitu loh.
ada posisi dimana kayaknya kalau kita kumpul sama cowok, kumpulnya yang ya berteman kayak gitu ya, lingkungan pertemanan itu lebih mengasyikkan yang pertama. Yang kedua apa ya, nggak baperan gitu sih. Tapi iya, jadi tuh akan nggak ada, ini apa kok belepotan. Ini mungkin ini ya efek karena dari kecil mungkin terbiasa hidup sama bapak. Maksudnya aku tuh deket banget sama bapakku gitu loh. Jadi ya udah, aku kayak dulu sempat punya pandangan yang polos bahwasanya semua cowok tuh sebaik bapakku gitu loh. Iya, gitu. Makanya kalau sama cowok misalnya atau di jalan misalnya ketemu bapak-bapak atau apa, itu enak aja gitu. Dan kadang mereka itu cenderung lebih enak diajak ngobrol. Tadi balik lagi ke yang aku nggak suka nyuekin orang, aku senang ngobrol kayak gitu kan. Itu jadi kayak seneng aja. Dan ketika kita ngobrol sama cowok biasanya tuh dapet respon yang baik, ngasih feedback gitu loh kalau kita lagi ngobrol. Seringnya gitu, pengalaman pribadi sih gitu loh. Makanya nyaman. Terus tadi yang kedua nggak baperan. Yang nggak baperan karena kadang ada hal-hal yang kadang aku nggak mengerti kenapa temen cewek tiba-tiba marah, tiba-tiba bad mood. Aku kayak hah, kenapa sih gitu ya. Terus nanti aku jadi kepikiran, aku salah apa ya, emang tadi aku salah ngomong. Suka-suka pikiran kayak gitu loh. Jadi tapi kayaknya kalau sama cewek tuh sama cowok maksudnya, itu kalau misalnya kita asal ceplos atau apa, itu kayak ya udah oke aja gitu. Mereka ya kayak yang aku pikir ya udah nerima-nerima aja gitu loh, memaklumi ya gitu. Terlepas dari belakang kayak gimana ya masa bodoh. Yang penting saat itu aku nyaman kayak gitu. Itu cuman ini sih balik lagi ke apa namanya, lebih nyaman atau enggaknya, nggak memungkiri kalau kita ya sebagai perempuan, aku pribadi juga itu ya pastilah tetap lebih nyaman berteman dengan sama jenis, sama perempuan. Wajar lah kita ya tadi, baik lagi ya kayak teman kotak pertemanan tadi, kita ngobrolin soal apa hal-hal yang sensitif, hal-hal yang lebih privat kayak gitu kan nggak mungkin kalau lagi sama teman-teman cowok ngomongin itu gitu. Iya benar. Dan yang satu hal penting ya, catatan penting kalau tadi mungkin kita punya teman dekat ataupun kumpulan pertemanan yang banyak cowoknya mungkin ya, yang penting apa ya, yang nggak memungkiri juga kita sebagai umat beragama, kita hidup di lingkungan yang patuh terhadap nilai dan norma, ya tahu batas gitu aja. Yang penting gitu aja, tahu batas lah, nggak kelewatan kayak gitu. Dan satu lagi hal yang penting adalah, ini mungkin bisa entah itu bukan dicontoh ya, tapi ya bisa diambil pelajarannya aja ya. Kayak aku tuh kalau punya temen atau biarpun itu temen cowok, itu biasanya aku ceritain sama bapakku, sama keluarga kayak gitu loh. Jadi ya udah, mereka yang nggak, ya udah tetap percaya ke aku. Biar gitu. gak salah paham juga kan. Betul. Jadi kayak ini anak siapa ya? Dia kok bawa temen cowok? Ntar gitu. Mikirnya neko-neko suka kayak gitu. Dan itu juga nggak yang sampai cuma satu orang ke rumahku gitu, enggak. Yang memang karena pertemanan. Karena pertemanan jadinya ini rame berdua bertiga, yang orang tua aku nanti akhirnya ngerti gitu loh. Oh jadi ya udah kayak gitu sih. Jadinya kayak yang ya udah, orang tuaku aja nerima kayak gitu. Gitu sih, yang penting tadi tahu batas, terus ya udah ngerti hal-hal apa aja yang perlu dan nggak perlu kita lakuin kalau kita lagi bareng-bareng teman-teman kita kayak gitu. Dan kayaknya selain karena nyaman juga termasuk juga ke dalamnya kualitas obrolannya. Jadi nggak cuma sekedar nongkrong yang ngabisin duit, sekedar yang penting makan, yang penting ketemu, terus foto cekrek. Iya, kalau cewek kan begitu. Nggak gitu juga, tapi ada feedback tadi ya, ada hal positif yang aku dapetin gitu. Kamu nggak gitu ya? Enggak, aku dulu kan, iya dulu kecil kan emang suka mainnya sama temen-temen cowok gitu, karena aku agak tomboy dulu kan. Tapi tuh setelah SMA, aku sempet kayak, ya SMA ya udah waktunya ya gitulah. Apa? Bucin-bucin gitu kan. Terus nah setelah itu tuh aku kayak ya sempet pacaran juga kan. Terus setelah itu tuh aku kayak dari situ aku takut sama cowok. Aku pernah di kondisi itu. Aku tuh benar-benar takut sama cowok. Bahkan cowok-cowok di kelasku pun nggak mau ada yang deketin aku, nggak mau ada yang ngomong sama aku, Mbak.
Serius? Beneran, saking aku tuh kayak takut banget gitu loh. Mau ngomong sama mereka aja tuh kayak aku takut gitu. Karena aku pernah kayak dikasarin itu, maksudnya mereka tuh ada orang yang pernah ngomong kasar ke aku gitu. Sedangkan aku tuh orangnya nggak bisa kalau diomongin kasar yang segala macem kayak nama-nama hewan gitu-gitu. Aku nggak bisa gitu mbak, langsung kayak sakit dan kayak trauma aja gitu loh. Ya Allah. Gitu, makanya aku sempet trauma sama cowok. Bahkan sampai kuliah ini tuh aku kayak gimana gitu kalau sama cowok tuh agak gimana gitu. Makanya aku tolong dijaga omongannya ya. Takut aja gitu. Karena ya itu cowok kan emang suka ngomongnya kayak ceplas-ceplos, terserah mereka ngomong apa gitu kan ya. Dan itu tuh aku pernah dikatain kayak gitu, kayak ya Allah kok gitu banget. Terus dari situ aku kayak benci sama cowok. Pernah benci, beneran pernah benci. Sebaliknya, kamu pernah trauma ke cowok, aku justru trauma ke cewek. Wow. Jadi aku tuh dulu zaman kecil karena ya suatu hal gitu kan, terus aku di sekolah ceritanya paling kecil gitu loh, secara fisik juga paling kecil. Terus kayak aku tuh nggak punya teman, udah mah bocah belum bisa belum bisa baca saat itu kan, maksudnya masih pelajaran belum mudeng banget gitu kan. Terus kayak yaudah sampai kelas 3 tuh kayak agak dikucilkan. Dan kelas 3 itu baru aku punya teman satu, itu juga karena temanku tuh dikucilkan sama yang lain gitu. Jadi kita punya teman, dan itulah yang bikin aku akhirnya punya temen banyaknya cowok. Jadi karena aku gak punya temen kan, lah saat itu omnya aku tuh masih sesekolah. Cuma dia kelasnya udah kelas 5 apa kelas 6 dulu. Terus aku kan masih kelas 1, 2 kayak gitu kan. Nah dari situ kan aku mainnya cuma sama omku. Abis itu omku lulus, udah gak di sekolahan, sama siapa dong gitu. Jadi aku mainnya lebih ke kayak kakak kelas dan cowok-cowok. Kebetulan lingkungan di rumah juga banyak cowok-cowok gitu. Jadi karena teman-teman cewek kayak gitu kok, kayak aku seperti tidak diterima gitu ya. Jadi ya udah seringnya main sama cowok, ya udah ke bawah aja sampai SMP, SMP sebenarnya pernah yang tidak seperti sekarang atau seperti dulu ketika kecil sih. Karena memang mungkin dulu merantau, maksudnya agak jauh lah jaraknya kayak gitu dari rumah. Jadi yang nggak ini banget lah, nggak banyak. Ya udah memang nemu yang circle ataupun kata pertemanan yang nyaman itu dengan beberapa cewek-cewek gitu. Dan salah satunya juga ada beberapa anak yang tomboy di situ gitu. Jadi kayak nemu sama kayak aku nih gitu ya. Iya gitu lah kira-kira. Nggak sih, aku itu sampai kuliah ya. Terus kan di kelas itu tuh cowoknya cuma satu. Beneran cowoknya cuma satu. Jadi aku ya kayak ya udahlah, cowok cuma satu doang, nggak bakal yang gimana nggak bakal yang kayak dulu lagi gitu loh. Karena itu tuh dulu teman sekelas aku yang kayak gitu. Semoga nggak lihat. Kamu mau ngasih pesan buat temen kamu yang pernah? Udah sekarang udah akur sih mbak. Terus aku tuh kayak dikasih tahu sama temanku, dia jangan gitu sama cowok gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu, nanti malah jadinya nggak baik gitu kan. Terus akhirnya ya udah dari situ aku di zaman maba biasa kan, cutting banyak yang ituin mbak. Banyak yang DM-in. Aku sebelum banget sebenarnya kayak takut gitu ya. Gara-gara bikin Twibbon aku di DM-in sama cutting gitu. Dan itu tuh sempat ada kejadian yang gak enak juga. Aku juga kayak tambah takut gitu sama cowok kan. Terus tapi ternyata ada yang banyak yang enakan juga gitu. Jadi dari situ aku jadi banyak kenalan cowok-cowok. Jadi mereka itu kayak tadinya mungkin mereka kayak niatnya ngebaperin aku, tapi aku nggak bisa baper karena aku takut duluan gitu. Wah. Oke. Gitu. Jadi aku kayak ya udahlah dijadiin teman aja. Mungkin dengan berteman sama mereka aku nggak takut lagi sama cowok. Dan akhirnya ya sekarang bisa, walaupun kadang emang agak takut gitu ya. Kadang ada rasa takut gitu. Masih ada ini sih, masih keinget berarti ya. Kadang masih keinget yang dulu gitu. Tapi sekarang udah mendingan gitu. Tapi aku tetap nyaman sama cewek karena gimana sekarang aku sangat feminim ya. Ya kalau mau ditanya nyaman ya aku tetap lebih nyaman sama cewek lah. Iya, terus kan kalau sama cewek tuh kayak bebas aja gitu loh. Kayak mau ngapain, soalnya aku sering kayak main ke rumah temanku gitu. Ngapain cuma sekedar rebahan doang, pindah tempat rebahan doang gitu, sambil ngobrol ntar sama jajan gitu, sambil
mainan atau apain gitu aja sih. Masih sebenarnya masih agak berkaitan sih. Nah, tadi aku sempet tertarik, kamu tadi kan ngomong soal cowok yang mau baperin ya, niatnya pengen baper gitu. Nah, menurutmu emang cewek tuh emang gampang baperan ya? Kadang soalnya kayak gini, aku tuh sering kadang ada orang-orang cewek ya, dia itu berpikir atau maksudnya banyak juga yang anggap cowok tuh PHP lah, cowok tuh apalah kayak gitu-gitu. Dan dengan beberapa teman-teman yang mungkin yang cukup mengerti aku ya, itu pasti memaklumi kalau aku tuh mikir, aku sepakat dengan pendapat kalau nggak akan ada namanya PHP kalau yang di PHP ini tuh nggak ngarep gitu kan. Nah, apakah berarti itu menunjukkan bahwasanya cewek itu gampang baper Del? Itu nggak sih Del? Kok ini cewek tanya ke cewek gimana? Kalau dari cerita teman-temanku kan banyak ya yang kayak gitu. Mereka emang gampang baperan gitu. Baru dideketin dikit tuh kayak baper. Kalau kan dulu aku baperan, iya dulu waktu awal-awal SMA gitu, sebelum aku takut sama cowok. Setelah aku kayak sempet takut sama cowok itu, aku jadi kayak susah untuk baper gitu. Dulu aku emang baperan banget, kayak di sapa dikit aja langsung gitu. Itu cewek banget pokoknya. Ya ampun. Pokoknya kayak jangan diketawain. Oke. Enggak. Tapi emang kayak teman-teman baru cuma diliatin, entah itu ngeliatin beneran apa enggak pun kayak udah itu tuh gitu. Kayak emang gimana ya, emang mungkin agak kepedean juga. Kepedean juga. Agak mungkin ada kayak faktor kepedean juga, tapi ya yang nggak tahu itu pun nggak dibuat-buat, ya, emang itu wajar sih, gitu aja. Wajar sih, maksudnya baper, bawaan anak perempuan gitu. Bawaan perasaan. Wajar sih, menurutku wajar. Hanya yang penting lebih kepada pengelolaannya. Maksudnya kita mau nempatin diri kita di mana mau baper itu. Ya udah, yang namanya baper kan bawa perasaan ya udah dirasa aja gitu loh. Itu enggak semudah itu. Tidak semudah itu, baik. Mungkin saya harus belajar jadi lebih feminin. Jadi para cowok-cowok ya. Jangan suka ngelirik-ngelirik cewek, chatting cewek gitu. Ntar baper. Ntar tiba-tiba ngilang gitu, ntar kalian dikiranya PHP gitu. Tapi itu kan pesannya Adel. Kalau pesannya aku, cewek-cewek gitu ya. Tapi cewek-cewek, kalian juga jangan yang terlalu memandang sebelah mata para cowok-cowok kayak gitu. Aku pikir yang namanya laki-laki itu pasti baik kok. Ya, nggak cuma laki-laki, semua orang kan aslinya emang pasti baik gitu. Hanya mungkin dia menjadi baik atau enggak, terus sikapnya dia nyebelin atau enggak ya gimana. Mungkin entah itu pola asuhnya, gimana juga antar lingkungannya, kayak gitu kan. Jadi aku pikir jangan, ya kita boleh menilai orang lain, tapi kita nggak boleh menghakiminya gitu. Aku pikir sih kayak gitu. Jadi ya udah, kalau kamu mungkin mengenal sosok cowok yang fuckboy misalnya, ya udah, kalau itu misalnya mengganggu hidupmu, ya udah, gak usah berteman sama dia kayak gitu, gak usah berhubungan dengan dia kayak gitu. Masih banyak lelaki yang baik. Ya, cewek-cewek juga jangan kayak gitu. Masa cuma bikin Twibbon, kan itu banyak hashtagnya ya. Itu dicariin gitu, dichatin, di-DM-in gitu kan, kayak gitu. Ya, oke. Jangan semudah itu ngechatin cewek gitu. Ini kamu sekalian curhat dari sini Del. Enggak, tapi sekarang sudah enggak. Kayak sekarang ada sih ya, pasti ada gitu yang kayak yang deketin gitu. Cuma kalau aku nggak nyaman, sekarang aku udah berani ngomong gitu. Kalau dulu aku kayak nggak enak gitu loh. Mau ngomong, aku nggak nyaman kalau kamu chat terus gitu tuh, aku nggak berani ngomong. Kalau sekarang aku berani ngomong kayak, apaan sih, udah nggak mau di chat lagi ya gitu. Kalau masih ganggu juga, bahkan sempat ada yang sampai telepon, sampai video call, aku matiin terus kan. Terus habis itu tuh langsung aku blokir aja. Karena buat menghindar gitu, aku males banget gitu sama cowok yang kayak gitu kok, kayak Oke. kenal enggak gitu. Dapat nomor tuh gara-gara di grup grup kajian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu tuh ya Allah, dapatnya dari grup kajian, terus sampai syariah, sampai telepon, sampai aku tuh mau telepon gitu, tapi aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus kalau aku nggak tega gitu, biasanya cuma hapus aja nomornya gitu. Ntar kalau masih ganggu juga, baru aku blokir gitu. Jadi ada tahap-tahapan untuk
pertama diperingatkan nggak usah chat lagi. Kalau masih chat ya udah hapus aja nomornya. Kalau masih chat, masih telepon, apalagi sampai video call, blokir. Ntar tapi dia tuh kayak, mereka tuh kayak pinter gitu, gitu masih pindah ke Instagram gitu. Tadi kan baper yang cowok. Kalau yang balik lagi ke pertemanan ya kan jadi ngobrol. Iya, malah jadi ngobrolin ini. Balik lagi ke Dasar cewek. pertemanan tadi ya, yang baper sama teman gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Maksudnya kayak kalau di kita punya teman nih, ya udah kita harus apa sama dia, itu misalnya, ataupun ya udah kemana-mana sama dia. Terus kalau dia, karena kita ngerasa dekat sama dia, terus kalau dia sama orang lain, kitanya sebel gitu-gitu nggak? Kadang kayak gitu, pernah gitu. Nggak kadang sih, tapi pernah beberapa kali kayak gitu. Kayak aku lihat, masa dia mainnya sama dia, aku nggak diajakin, padahal mereka berdua tuh temanku semua gitu loh. Kan agak sedih gitu. Kadang suka aku marahin gitu. Tapi bener gak sih ya kayak gitu ya? Kayak suka cemburu aja gitu, walaupun sebenarnya sahabatan 3 orang gitu. Nah aku doang yang nggak diajakin main, terus bilangnya, alah kamu tuh sibuk terus, padahal dia tuh nggak coba nanya dulu ya, nggak gitu. coba. Nah gitu tuh kadang suka kesel aja gitu. Gitu ya. Sensitif banget sih perasaannya. Iya, karena itu kalau kayak gitu tuh biasanya sama teman-teman yang emang udah deket banget, udah lama gitu. Gitu ya. Aku bahkan ini udah punya, mungkin istilahnya ekstrim sih, agak ekstrim sih. Ya nggak harus ditiru, tapi mungkin bisa diambil baiknya gitu. Aku sama salah seorang temanku tuh punya kayak semacam bukan prinsip juga sih, tapi kayak gini, berteman adalah menyakiti. Aduh, itu kayaknya istilahnya ekstrim banget ya. Tapi nggak gitu, maksudnya bukan menyakiti yang jambak-jambakan, saling nikung, nggak gitu nggak. Aduh, nikung. Nggak, maksudnya tuh gini. Tadi yang sempat kita obrolin juga sebelumnya, yang namanya teman itu mau direpotin kayak gitu. Kadang misal kita minta tolong apa, padahal lagi dalam kondisi yang malas banget kayak gitu ya. Ya udah, kalau dia butuh minta tolong ya dengan senang hati bantu gitu loh. Biarpun berat tapi ya udah bantu aja gitu. Terus ya udah kayak misalnya kita lagi ngajak ngobrol dia, terus responnya dia kok nggak bagus. Oh, ya mungkin lagi butuh waktu sendiri. Ya udah, oke, aku kasih waktu dia. Ya udah, biar nanti juga baik sendiri, nanti juga ngajak ngobrol sendiri kayak gitu. Kebetulan aku sama temanku ini kita sama-sama seneng ngobrol, sama-sama kalau ngobrol tuh misalnya curhatnya bukan curhat yang satu ngomong satu dengerin, enggak, kita tuh saling bicara, nggak berebut bicara, saling bicara gini. Oh ya udah, jadi emang ya udah ngobrol selesai, bukan yang ngasih solusi tapi saling bertukar cerita. Jadi sebenarnya cerita keluarganya, bapakku gini misalnya, iya mamaku tuh kemarin cerita gini misalnya gitu lah. Jadi ya udah, dengan yang kayak gitu, terus juga dia tuh bisa paham kondisi yang dimana aku butuh dia butuh aku gitu loh. Atau sebaliknya, aku pengen sendiri, dia pengen sendiri gitu loh. Dan ya itu tadi makanya agak ekstrim dan tidak bisa dengan semua orang kayak gitu. Itu mah bukan teman menyakiti, tapi teman yang saling mengerti. Itu kayak teman menyakiti itu kayak gimana ya bahasanya, kayak kejam banget gitu loh. Iya, istilahnya kejam, tapi mungkin ini sih emang saking ceplas-ceplasnya kita gitu. Jadi maksudnya kita mau ngomong yang kasar tapi nggak sampai yang umpatan-umpatan kayak gitu. Tapi ya oke aja, dia ngerti. Bisa aku ngegas, aku tiba-tiba itu ya ngerti aja gitu. Mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang punya tipe pertemanan yang kayak gitu, cuma mungkin dengan istilah yang lebih soft ya, gak kayak aku berteman dalam menyakiti. Tadi istilahnya mau direpotin, terus ya udah, mungkin aku sering banget ngerasa sakit hati karena sikapnya dia, karena omongannya dia. Tapi ya udah, gitu aja. Dan sebaliknya, aku juga kalau introspeksi pernah banget. Kalau aku pernah nanya sama temanku, aku tuh gimana sih orangnya gitu. Kamu tuh kalau ngomong jahat gitu. Aku coba dibilang gitu coba. Kan iya, pernah sih aku pernah digituin. Iya, tapi akhirnya dari situ dia menerima gitu. Kita juga saling menerima. Ya kayak gitu sih. Aku juga kalau kayak gitu sih emang kayak sering ya. Aku juga sering dibilang, alay banget sih gitu. Sok cantik gitu tuh kayak nyebelin banget gitu. Kenapa harus ngomongnya tuh langsung tiba-tiba langsung set gitu. Mbak ya yang kamu jangan kayak gini dong gitu. Tapi biasanya kalau sahabat yang udah deket emang itu sih kayak ngomongnya lebih asal ya? Kayak lebih apaan sih serai gitu. Gitu. Langsung aja gitu.
kadang ini juga kalau tadi ya balik lagi ke yang berteman adalah menyakiti tadi. Ya tadi aku bilang itu agak ekstrem emang istilahnya. Cuman aku pikir orang-orang seperti itu kita butuh dalam kita berteman kayak gitu. Hubungan pertemanan itu kita butuh yang kayak gitu. Itu karena emang namanya makhluk sosial ya. Kita butuh teman pasti kayak gitu. Entah itu untuk sekedar tukar pikiran, ngobrol gitu ya, saling curhat, atau bahkan misalkan lagi sedih cari hiburan kayak gitu kan. Iya, biasanya kalau aku juga kayak gitu sih, kayak misal kayak lagi sedih, lagi kenapa gitu, langsung chat aja temenku. Kalau enggak aku langsung aja datang ke rumahnya, cuma sekedar rebahan sama dia, udah gitu tuh udah enak gitu loh, udah plong gitu. Terus gini, aku sering kayak dengerin cerita teman-temanku gitu, mereka tuh kayak temenan gitu, tapi suka ngomongin satu sama lain di belakang gitu loh. Itu gimana? Apakah itu juga termasuk teman menyakiti? Suka Menurut teman-teman suka ngobrolin di belakang gitu, kayak dia tuh gini. Kalau ngobrol sama sini kayak gitu, kalau ngobrol sama sana beda lagi gitu. Itu teman menyakiti nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Saya sering banget yang kayak gitu. Mungkin aku juga pernah kayak gitu. Kayak ya namanya cewek ya, sukanya gosip gitu. Itu gimana ya? Aku kok bingung. Apakah nggak pernah kayak gitu? Ya nggak tahu kan kita yang diomongin di belakang yang mana tahu. Ya enggak, maksudnya ada misalnya tahu gitu. Oh si dia ini kalau ngobrol sama aku tuh kayak gini. Tapi kalau ngobrol sama yang lainnya enggak, beda lagi gitu loh. Nggak tahu ya, aku kok kayak yang nggak pernah. Kayak aku sering gitu. Cuman yang jadi pikir aku tuh justru ke respon atau sikapnya orang-orang teman-temanku sih. Kayak misal dia kok sikapnya berbeda gitu. Kok dia kayak gini ya? Kok dia kayak gini sama aku kayak gitu. Kadang atau dulu ya. Ya sampai sekarang sih sebenarnya itu pernah berpikir kayak aku ini sebenarnya bermuka dua nggak ya gitu. Iya, jadi tuh kayak ya balik lagi sih. Kalau misalnya kita pernah punya pengalaman seperti itu, balik lagi ke kitanya, kita pernah gituin teman kita apa enggak gitu kan. Nah terus jadi aku jadi kayak mikir, iya ya aku bermuka dua nggak ya, misalnya kayak tadi karena aku punya tipe yang ada kotak pertemanan kayak gitu. Ketika ke si A aku kayak gini, ke B kayak gini, ke si C aku menunjukkan kelemahanku, ke si B aku sok kuat, ke si ya gitu dan segala macam. Itu sebenarnya aku salah nggak ya kayak gitu. Paling aku lebih mikirnya kayak yang kayak gitu. Kalau masalah dia ngomong di aku di belakang ya terserah gitu. Cuma kalau yang sampai denger, aku pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Yang sampai tahu gitu loh. Misal bertiga nih, si ini ceritanya sama ini, nyeritain ini, bingung kan? Aduh, nggak tahu. Nanti sih yang diceritain tentang, soalnya aku sama Mbak gitu, ada satu orang lagi, dia cerita ke aku tentang Mbak, sedangkan sedangkan dia cerita ke Mbak tentang aku, terus Mbak bilang ke aku kalau dia cerita gini loh, gini, terus aku juga cerita gitu kan. Aduh, biasanya ada yang kayak gitu, aku pun pernah kayak gitu. Ya mungkin niatnya ini kali ya, karena mereka itu nganggap bahwa kita adalah dan dia adalah teman dekat kayak gitu. Jadi ya udah, seperti kayak definisi aku tentang berteman dalam menyakiti tadi, mungkin itu bukan definisi yang sama, tapi maksudnya ya udah saking karena kita sudah saling nyaman, ya udah kayaknya nggak apa-apa deh aku ngomong, meskipun ternyata itu nyakiti kita gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin karena saking dia gitu menganggap kamu adalah teman dekatnya kayak gitu. Mungkin karena nggak enak juga kali ya bilang langsung, takutnya ya tadi kayak tersinggung, apalagi cewek ya. Itu tuh kayak teman-temanku juga kebanyakan tuh kayak ya feminim gitu, kayak baperan gitu kan. Aku jadi kayak susah gitu loh kalau misal dia kayak gini, tapi aku nggak berani ngomong. Kalau kamu tuh jangan kayak gini gitu tuh kayak kadang nggak enak gitu loh. Pada intinya sih yang jelas adalah dengan siapapun, dimanapun, kita tetap harus bisa menempatkan diri. Nanti meskipun kayak sekarang umur kita, kalau Adel masih di bawah 20 gitu, kalau aku udah 20 plus sekian gitu, 20 plus sekian. Itu pasti akan ada masa dimana kita akan menemukan pertemanan yang memang kita butuhkan kayak gitu. Makanya banyak yang bilang kalau makin tua teman kita makin sedikit kayak gitu. Iya. Mungkin lebih kepada apa yang tujuan kita berteman, apa yang kita cari sih gitu. Karena kita merasa orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang kita butuhkan, makanya kayaknya cuma sedikit gitu. Menurutku sih gitu. Iya sih, kayak makin kesini tuh kayak teman-teman kan emang makin dikit gitu.
mungkin itu kayak seleksi alam gitu kali ya. Mungkin cuma dia yang bisa ngerti gitu ya, mungkin kayak gitu sih Ya, kebanyakan. apa-apa. Yang penting tetap kita saling memberi manfaat gitu ya. Ya saling memberi manfaat, nggak ya terserah kalau tadi ngerepotin atau Iya. enggak gitu ya, itu definisi teman-teman sendiri yang menyaksikan kayak gitu. Barangkali punya tipe-tipe pertemanan yang lainnya gitu kan juga boleh. Mungkin teman-teman yang nonton video ini barangkali punya bisa sharing juga ya tipe-tipe pertemanan kalian yang kayak gimana sih gitu. Apakah barangkali mau komen soal obrolan kita gitu, itu salah, Iya. itu benar, iya aku gitu banget. Ya silakan komen ya. Iya, di komen, ramein komennya. Oke, mungkin sekian dulu obrolan dari kita. Bisa dilanjut ke segmen selanjutnya. Iya, nantikan ngobrol bareng Tete berikutnya. Dadah.